Semua kita ini dapat tugas sebagai dai, penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah mereka yang berada di sekitarmu itu menuju jalan Tuhanmu. Itu perintah Allah. Dengan kapasitas kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan apa yang kita bisa untuk kita lakukan. Dan dakwah ini kan ada dua macam, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Berapa banyak orang mampu menarik orang-orang di sekitarnya menuju lingkaran keislaman dengan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan mungkin dia tidak sanggup, dia tidak bisa atau belum bisa. Tapi dakwah bil hal dia mampu lakukan itu. Sehingga akhirnya orang jatuh hati terhadap Islam dan memeluk Islam. Berapa banyak orang yang bukan pendakwah, tapi lebih banyak dia mengislamkan orang ketimbang pendakwah. Pendakwah, penceramah belum tentu bisa lebih banyak mengislamkan ketimbang orang yang bukan penceramah. Dia bukan penceramah, tetapi setiap saat, setiap waktu secara bilhal dia menunjukkan norma-norma Islamnya dalam pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang masuk ke Indonesia. Saya pernah jumpa ada orang, dia bukan pendakwah, dia berbisnis, pengusaha. Tapi banyak orang kembali kepada nilai Islam yang hakiki berkat dia. Jadi ada satu restoran tempat dia makan, dia sering kunjungi restoran itu, pelayannya, itu pakaiannya seksi-seksi, cantik-cantik. Dia sering makan di restoran tersebut. Akhirnya dia akrab sama pelayan-pelayan restoran tersebut. Dia ngomong apa? Dia tanya, "Kamu ngomong apa Muslim? Mau Muslim ya?" Setelah udah akrab, mau nggak umroh? Dia tanya, mau nggak umroh? Mau. Benar ya? Di umrohin sama dia. Setelah selesai dia umrohin, pulang umroh, langsung berhenti kerja. Cari tempat kerja lain yang bisa pakaian sopan. Karena memang tempat dia kerja itu mewajibkan pakaian begitu. Jadi cara dakwahnya itu, dia bilang, dia sederhana ngomong sama saya. Saya mau dakwah sama dia, dakwah tentang pakaian, saya nggak bisa. Saya umroh aja. Pikir saya, dia bilang pikir dia sederhana. Dengan saya umroh setelah dia pulang, dia malu tuh pakai pakaian begitu. Setidaknya kalau dia pakai teman-temannya udah pulang umroh masih pakai begitu, malu. Sudah, dengan sendiri ubah pakaian. Dan itu belasan orang di resto itu. Sampai dia pernah bilang sama saya, ada satu ini masih satu, ada satu ini sekarang wajah-wajah baru dia bilang. Ini resto ini sekarang wajah-wajah baru. Yang lama-lama udah ada nih, muncul yang baru lagi. Satu yang masih yang lama nih, ada satu yang saya berkali-kali saya bujuk dia berangkat, belum mau berangkat. Karena teman-temannya sudah berangkat langsung out. Dakwah. Jalan dakwah itu jalan mulia. Jalan dakwah itu tugas mulia dan harus dilaksanakan dengan cara-cara mulia. Dan Allah pasti memuliakan orang-orang yang menyeru orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dimuliakan. Ada dulu sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak orang buli di kota Mekah.
terus masuk Islam dia. Mus'ab, orangnya tampan, digandrungi oleh pemuda-pemudi kota Mekah, jadi trend centernya kota Mekah. Apa yang dia pakai suka ditiru. Bahkan menurut riwayat Mus'ab bin Umair, kalau dia lewat di sebuah gang di kota Mekah, dia sudah lewat 25 meter, wangi parfumnya masih kerasa. Mus'ab bin Umair. Tahu-tahu dia masuk Islam. Ibunya nggak senang dia pindah ke agama Islam. Ibunya bujuk dia untuk kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka dahulu, nyembah berhala dan sebagainya. Mus'ab bin Umair gak goyang. Dia lebih memilih ikut Rasul. Ibunya tarik fasilitas, onta bagus yang suka dia pakai diambil. Ya pokoknya ibunya coba dengan menarik fasilitas, apakah dia goyang dulu. Dengan harapan ibunya dia kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka. Ternyata tidak. Mus'ab bin Umair ini seorang anak muda yang piawai, merangkai kata ketika menyampaikan kalimat-kalimat ajakan. Akhirnya Nabi tunjuk dia sebagai duta dakwahnya Nabi ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi itu sebelum bersama sahabat-sahabatnya hijrah, itu Mus'ab bin Umair berangkat duluan sebagai duta dakwahnya Nabi ke sana, mengajak orang-orang Yathrib untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak tiba-tiba langsung datang ke sana, tidak. Ada pembuka jalan lebih dahulu. Nabi pilih Mus'ab bin Umair, kenapa? Karena Nabi lihat ini anak ini piawai ya untuk berdakwah. Sampai di sana, Mus'ab bin Umair itu bukan tidak menghadapi tantangan, menghadapi tantangan dia. Mengalami penolakan, dicurigai, diintimidasi, dicemoohi. Bahkan tidak sekali dia mengalami ancaman di bawah hulusan pedang dan tajamnya tombak. Tapi dia tetap menjalankan itu. Sampai akhirnya orang-orang di Yathrib ini tertarik sama Islam. Itulah yang nanti kita kenal, ada namanya Bai'atul Aqabah. Itu Bai'atul Aqabah itu datang rombongan dari Yathrib menuju Mekah, bertemu Nabi di luar kota Mekah. Kemudian dibaiat sama Nabi. Kan sampai 2 kali, ada baiat pertama, ada baiat kedua. Itu kan rombongan dari sana datang. Kok bisa tiba-tiba dari sana datang? Karena ada Mus'ab bin Umair yang mempengaruhi mereka lewat dakwahnya, mengenalkan mereka tentang Islam, mengenalkan mereka tentang Allah, mengenalkan mereka tentang Rasul. Akhirnya mereka datang ke Mekah, terus baiat, syahadat, baiat setia dengan Rasulullah SAW, sampai datang rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua kalau nggak salah 75 orang itu datang. Kemudian masuk, ketemu sama Nabi. Baiat yang kedua itu sampai setelah mereka sudah syahadat, mereka sudah syahadat sebenarnya ketika sama Mus'ab bin Umair. Datang lagi ketemu Nabi, terus mereka baiat sumpah setia mereka bersama Rasulullah SAW, menyatakan bahwasanya mereka akan setia sama Nabi, dan kalau Nabi bertolak ke Madinah, mereka akan jaga Nabi. Mus'ab yang menurut riwayat ketika di Madinah kata Nabi sama sahabat-sahabat, lihat itu Mus'ab, siapa yang ingatkan hal dia, anak orang hebat di kota Mekah, dimanja oleh ibunya, tapi demi Allah dan Rasulnya dia
tinggalkan semua. Ya, tinggalkan semuanya, pergi ke tempat asing yang sering. Sampai di situ mensyiarkan Islam. Hingga yang masuk kemudian itu bukan cuma 1-2 orang. Per kabilah itu yang masuk Islam. Dakwanya siapa? Mus'ab. Dan itu pilihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpamanya ini tugasnya tugas mulia. Tugas mulia. Tetapi pendakwah jangan pernah merasa dirinya mulia. Jangan pernah merasa dirinya mulia. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menilai apa yang telah dia lakukan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerja-kerja dakwah ini berbeda dengan kerja-kerja duniawi. Beda. Nggak sama. Makanya salah besar kalau seumpamanya dalam dunia dakwah ini berubah seperti dunia entertain. Ini kan yang salah yang terjadi saat ini. Dakwah itu ada juga sih yang sudah mengubahnya seperti dunia entertain, sehingga mengundang ustadz itu seperti mengundang artis. Ada manajemennya, ada booking fee-nya, kemudian panitia yang mengundang itu ada panitianya. Kemudian panitia yang mengundang itu diberikan ketentuan, ada beberapa list peraturan, sehingga yang mengundang itu kadang-kadang merasa kesulitan. Bukan seperti dunia entertain. Dakwah itu dia memberi, bukan dia mengambil. Dakwah itu dia menuntun, bukan menuntun. Kadang-kadang panitia yang mengundang lewat manajemen yang menuntutnya macam-macam. Menuntutnya macam-macam. Itu bukan ciri khas dakwah Islam yang seperti itu. Bayangkan kadang-kadang dibuat acara sekarang sama. Ada roadshow, penyanyi bikin acara roadshow, ada juga bikin roadshow. Enggak salah dia bikin roadshow, tapi kalau roadshow yang dia bikin itu seperti roadshow-nya para penyanyi. Ada ketentuan harga per titik yang dikunjungi. Ada panitianya, ada modelnya, dan sering terdengar itu nanti terakhir ada keributan antara pihak penyelenggara sama pihak manajemen. Akhirnya sering umat bertanya-tanya, majlis begitu banyak di negeri kita yang kita cintai, majlis zikir begitu banyak, acara tabligh akbar itu tidak pernah putus. Terus muncul pertanyaan, lalu apa bekasnya pada umat? Kan dakwah yang sesungguhnya itu dakwah yang ada bekas. Seperti Mus'ab bin Umair itu, dia datang ke tempat itu, ke Yasrib itu, tempat yang pada waktu itu mereka belum kenal apa itu Allah. Belum kenal Allah siapa Rasulullah, mereka belum kenal. Dan Mus'ab bin Umair turun ke situ dan mengenalkan, dan akhirnya mereka kenal. Dan berubah jadi seperti sekarang ini Madinah Al-Munawwarah, yang masyarakatnya lembut dan santun itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang berdakwah pasti punya risiko, ancaman nyawa, harta yang hilang, jauh dari keluarga, jauh dari tanah air, jauh dari kampung halamannya dan lain sebagainya.
Maka tadi saya bilang dakwah itu dia memberi, bukan mengambil. Bahkan banyak yang hilang dari dia, hilang waktunya bersama keluarganya, demi umat. Ya. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai pada bi'tsah, diangkat jadi Rasul. Rasul sudah memilih jalannya bersama umatnya. Nabi masih berniaga, sudah tidak berniaga. Aktivitas niaganya sudah dikurangi sekali. Nabi sudah praktis bersama umat yang tetap berniaga. Khadijatul Kubra. Tetapi ternyata harta yang mereka miliki semua itu dari hasil perniagaan mereka sebelumnya. Dari sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, kan harta yang bersama Khadijah itu banyak. Nabi seorang manajer, Khadijatul Kubra sebagai seorang saudagar. Ketika bi'tsah itu harta yang dimiliki habis dipakai untuk apa? Untuk dakwahnya. Harta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu terpakai untuk menolong kaum mustad'afin yang berislam bersama Rasulullah SAW. Mereka orang-orang lemah, orang-orang tertindas. Kita ingat kisahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 90. Allah perintahkan Nabi untuk bilang, la as'alkum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian imbalan. Sekarang ada tentuan tarif enggak? Undang-undang yang sudah tenar di online ada tarif, ada angka. Masa sama kita sama itu, sama tukang sihirnya Fir'aun? Tukang sihirnya Fir'aun itu dia juru dakwahnya Fir'aun. Kan juru dakwahnya Fir'aun itu yang berhadapan dengan Nabi Musa itu kan tukang sihirnya Fir'aun. Ketika Fir'aun panggil mereka, kan Fir'aun ini ya, agar apa yang dia inginkan itu tercapai, dia butuh juru dakwahnya dia. Dia butuh dalam tanda petik juru dakwahnya dia. Siapa juru dakwahnya? Tukang sihir. Fir'aun minta dukungan dari mereka, dari tukang sihir ini. Terus mereka bilang apa sama Fir'aun? Kami dapat apa dari Anda? Ngomongnya gitu. Dapat apa? Akhirnya Fir'aun bilang apa? Kalian akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Oh, udah senang mereka itu. Kan ada yang begitu kan, kalau misalnya dekat dengan lingkaran kekuasaan, suatu kebanggaan. Itu juru sihirnya, juru dakwanya Fir'aun, tukang-tukang sihir itu, dia sudah senang ketika Fir'aun mengatakan kalian menjadi orang yang ring satu saya, dekat sama saya. Akhirnya mereka dukung Fir'aun untuk berhadapan dengan siapa? Musa alaihissalam. Berhadapan akhirnya. Kemudian mereka mulai keluarkan itu sihir-sihir mereka berbentuk tali temali yang dilempar. Setelah itu Allah perintahkan Musa alaihissalam lempar tongkat. Tongkat jadi ular besar, makan itu ular kecil dari tali temali. Di kemudian hari, akhirnya tukang-tukang sihirnya Fir'aun ini beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada risalahnya Musa alaihissalam. Ketika dia sudah beriman kepada risalahnya Musa alaihissalam, mereka tidak datang kepada Nabi Musa bilang begini, Musa, waktu kami bersama Fir'aun itu kami dapat sesuatu. Sekarang kami bersama engkau, kami dapat apa? Enggak. Beda. Karena sudah bersama Musa alaihissalam, sudah beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Musa alaihissalam.
Ketentuannya sudah berbeda. Mereka nggak minta apa-apa, nggak minta apa-apa. Bahkan Fir'aun ngancam mereka. Kata Fir'aun, saya akan potong tangan kalian, potong kaki kalian, bahkan saya akan bunuh kalian. Kata Fir'aun. Karena tahu mereka membelot, mereka sudah berpindah ya, jadi ketinggian Nabi Musa alaihissalam. Dan diancam, nggak takut lagi mereka. Nggak takut. Mereka bilang begini, Inna amanna bi Rabbina. Setelah mereka beriman, sesungguhnya kami telah beriman terhadap Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfir lana khatayana. Surat Thaha ayat 73. Agar Dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Wama akrahtana alaihi minas sihir. Dan sihir yang telah kami paksakan, yang sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakukannya. Kan Fir'aun suruh mereka untuk berlaku sihir, untuk melakukan sihir di hadapan Nabi Musa. Setelah mereka insaf, mereka sadar, mereka bilang, semoga Allah mengampuni kesalahan kami itu, yang kemarin-kemarin itu, yaitu kami melawan Musa dengan sihir-sihir kami. Itu mereka bilang depan Fir'aun. Fir'aun bilang, saya bunuh kalian, saya bisa matikan kalian. Mereka udah nggak takut, mereka katakan apa? Wallahu khairun wa abqa. Fir'aun kan pernah kasih mereka segala macam bentuk fasilitas, kenikmatan. Mereka bilang apa? Allah jauh lebih baik. Kan Fir'aun bilang, saya kan sudah banyak berbuat baik sama kalian. Saya ini penguasa loh, bisa baik sama kalian, bisa kasih apa? Mau apa? Mau tanah saya kasih, mau sawah saya kasih, mau ladang saya kasih, mau rumah saya kasih, mau emas, mau perak saya kasih. Mereka bilang apa? Wallahu khair. Allah jauh lebih baik daripada kau. Kan berani banget itu. Karena dia sudah pilih jalan dakwahnya bersama Musa. Wa abqa. Diancam bakal dimatiin. Tetap mereka bilang apa? Allah lebih kekal. Allah lebih kekal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan demikian, jika kita ingin dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Allah berfirman, siapa saja yang bersyukur sejatinya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kita bersyukur sama Allah, ya. Kita bersyukur kepada Allah itu bukan untuk Allah. Allah katakan, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Siapa saja yang bersyukur sejatinya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau dia ingkar, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa yang tidak bersyukur, dia kufur, dia ngelawan Allah, dia menentang Allah. Allah mengatakan apa? Saya nggak rugi, kata Allah. Allah itu Ghaniyyun Hamid. Allah itu tetap maha kaya dan maha terpuji. Lain sama manusia. Manusia itu kalau kita berterima kasih kepada dia jadi besar kepalanya, jadi sumringah dia. Ya, namanya jadi harum. Coba, yang suka bagi-bagi sedekah kemudian sambil diviralkan itu kan dia berharap apa? Berharap ada orang ucap terima kasih, ucapin depan dia, kemudian akhirnya banyak yang saksikan, followers tambah banyak, yang subscribe tambah banyak. Di orang bersyukur kepada dia, kemudian dia akhirnya bertambah dikenal oleh orang. Kalau Allah tidak, Allah sudah terkenal. Maka Allah katakan, "May yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur sebenarnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Di efek syukur itu kembali kepada dirinya.
Kan kembalinya berbentuk apa? Ditambah nikmat oleh Allah. Allah katakan la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kami tambahkan nikmat itu, anugerah itu, ditambah sama Allah. Berarti kan apa? Efeknya pada dirinya sendiri. Kalau dia ingkar, dia lawan, dia tidak pernah bersyukur, nggak nahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia, ya, dia sudah banyak berbuat baik, orang tidak berterima kasih, naruh. Sampai ada ucapan dasar tidak tahu terima kasih. Ini yang bilang begitu siapa? Manusia kan? Karena dia merasa lalu. Ada orang dia ingin dipilih jadi bupati, jadi wali kota, kan dia kasih orang-orang bermilih dia, kasih sesuatu macam-macam dia kasih. Kalau dia tidak jadi dipilih, marah-marah nggak dia? Marah-marah. Allah kasih kita segala macam nikmat, turunin buat kita. Terus kita tidak bersyukur kepada Allah. Allah katakan apa? Saya tetap ghaniyun hamid, gitu. Saya tetap kaya. Tapi kalau manusia dia kasih kan sudah berkurang ya dia. Dia kesal itu ketika orang yang dikasih tidak dukung dia. Marah dia. Allah enggak. Allah dengan santai apa? Kalian ingkar. Saya udah kasih banyak-banyak sama kalian. Nikmat saya kasih, kesehatan saya kasih, anugerah saya kasih. Ingkar, kata Allah. Allah ghani. Allah kata saya tetap kaya. Ghaniyun hamid, tidak hanya kaya saja, saya kaya dan tetap terpuji. Kan kalau manusia kalau dia beri sesuatu dia ingin dipuji ya. Kalau orang nggak puji itu ada rasa kecewa di hatinya. Nggak senang. Orang anak aja kita kasih sesuatu, habis kasih bilang apa? Ayo jawab, bilang apa? Bilang apa tuh? Terima kasih baru, begitu bagus. Harusnya kita bilang apa nak? Alhamdulillah. Ajarin dia untuk syukur kepada Allah lebih dulu. Ini ayahnya atau ibunya yang kasih ini hanya wasilah. Didik dia untuk mengucapkan alhamdulillah, bukan terima kasih. Bilang apa? Alhamdulillah. Bilang apa? Alhamdulillah baru terima kasih. Orang tua. Alhamdulillah dulu. Kita didik dia untuk terbiasa bersyukur kepada Allah paling utama. Ada hadis qudsi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Kata Allah yang diskusi, wahai hamba-hamba, kalau orang di awal dari kalian, maksudnya dari awal, dari penciptaan, dari Nabi Adam terus sampai akhir bumi ini, sampai nanti kiamat, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya itu takwanya sama, taatnya sama, semuanya, tidak ada yang maksiat satupun di bumi ini, dari awal sampai akhir. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kenapa? Allah sudah maha kuasa. Kalau presiden seluruh rakyatnya taat sama dia, tingkat kepercayaannya tinggi, kekuasaannya mantap. Ya kan? Kalau Allah bilang apa? Nggak nahu. Nggak nahu, mazada. Ya. Seorang bupati, dia ingin kekuasaannya itu kuat. Setidaknya dia dapat dukungannya sampai 65% suara. Bahkan partai-partai pendukung di dalamnya mungkin dia bila perlu seluruh partai, seluruh anggota DPRD-nya itu dia bisa pengaruhi untuk dukung dia sehingga akhirnya seluruh program-programnya mulus. Itu manusia, kekuasaan manusia. Allah katakan kalau taat semua dunia ini, di dunia semua taat,
tidak nambah. Allah tetap berkuasa. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Ya, kata Allah. Yang kedua, kalau orang semua penduduk bumi ini dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya maksiat, pendosa, pelaku kesalahan, menentang Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa zalika min mulki syai'an. Ma naqasa zalika min mulki syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Kalau raja di dunia, ya, tingkat kepercayaan rakyat yang menurun sampai di bawah 50%, goyang kerajaan. Allah, seluruh penduduk bumi alam raya ini tidak ada yang mau taat sama dia, sama Allah SWT. Apa kata Allah? Ma naqasa zalika min mulki syai'an. Tetap tidak mengurangi kerajaanku, kekuasaanku. Allah bisa ganti dengan makhluk yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi penjagaan Allah ini turun kepada kita sebagai hamba-hambanya jika kita benar-benar menjaga apa yang menjadi rambu-rambu ilahiyah. Kita sudah berakidah, akidah kita akidah Islamiyah. Jaga akidah kita. Kalau kita jaga, Allah bakal jaga kita, jaga anak turunan kita. Ini contoh nih, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Namanya Ummu Sulaim. Dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ajak suaminya. Suaminya namanya Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ini ayahnya Anas bin Malik. Jadi hasil pernikahan Ummu Sulaim dengan Malik bin Nadar lahirlah putra namanya Anas. Anas bin Malik bin Nadar. Ummu Sulaim masuk Islam, diajaklah suaminya masuk Islam. Suaminya nggak mau, karena suami tukang minum. Kata suaminya, wah, ikut agamanya Muhammad SAW. Nggak mau. Kan kau tahu, dia bilang sama istrinya, kan kau tahu saya nggak pernah bisa ninggalin botol nih. Suaminya hobinya pegang botol, bangun tidur pegang botol, tukang minum memang. Dia bilang nggak bisa. Akhirnya Ummu Sulaim memutuskan cerai. Nggak bisa, kalau begitu kita nggak bisa bersama. Kata Ummu Sulaim, bisa. Bahkan menurut riwayat di kemudian hari itu Anas bin Nadar itu, Malik bin Nadar meninggal dunia di tengah perjalanan, dalam perjalanan dagang. Nah, akhirnya hiduplah dia menjanda bersama siapa? Putranya Anas bin Malik, masuk Islam. Ini sahabat Nabi, nanti diketahui kemudian hari termasuk periwayat hadis terbanyak, nomor 3. Pertama yaitu Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah. Akhirnya setelah itu berdua sama ibunya. Ummu Sulaim ada yang naksir namanya Abu Tolha. Abu Tolha ini saudagar kaya di Madinah. Senang sama Ummu Sulaim. Kirim orang, kirim utusan, bawa emas, bawa perak. Yang mau sama Ummu Sulaim, antar. Ditolak sama Ummu Sulaim. Nggak mau. Abu Talha kirim lagi yang kedua kali, lebih banyak, bawa lagi lebih banyak. Ditolak lagi. Kirim lagi yang ketiga, lebih banyak lagi, ditolak lagi. Akhirnya Abu Talha bilang sama utusannya, coba tanya sama dia, mau dia apa? Suruh dia sebut. Kan saya udah coba nih, bawa dengan beberapa kali. Mungkin kayak kurang kan, suruh dia sebut apa yang dia mau. Selain ini apa yang dia mau. Karena Abu Talha punya kebun kurma segala macam. Suruh dia sebut aja deh. Yang penting gue bisa nikahin dia.
aksir banget nih Abu Talha. Apa kata Ummu Sulaim sama utusan Abu Talha? Enggak. Bukan itu yang saya mau. Kalau dia serius sama saya, pingin nikahi saya, syahadat dulu. Abu Talha masih kafir. Dia bilang syahadat dulu. Oh, itu ya. Nah, memang suka. Mau Abu Talha? Mau dia syahadat. Habis itu kan dia datang ke Mekah, Abu Talha. Termasuk dia rombongan yang ikut Bai'atul Aqabah yang kedua itu termasuk juga ada Abu Talha. Makanya ketika Abu Talha datang ke Mekah, jumpa Nabi di luar, di pinggiran kota Mekah, itu Nabi lihat dari jauh, Nabi katakan, aku melihat wajah berseri-seri dari Abu Talha dan ada cahaya indah di wajahnya. Langsung ketebak sama Nabi. Ternyata benar dia masuk Islam, Abu Talha. Lalu dia pinang Ummu Sulaim. Sampai dikatakan itulah mahar yang termahal sepanjang sejarah, yaitu maharnya Ummu Sulaim, di mana Abu Talha meminangnya dengan 2 kalimat syahadat. Karena Abu Talha saudagar kaya raya, bawa harta segala macam, nggak mau dia terima hanya bawa syahadat menikah. Ini kita perhatikan bagaimana seorang Ummu Sulaim menjaga hubungan dengan Allah, ya. Tidak terpengaruh oleh harta, ya. Dia jaga hubungan dengan Allah. Dan kata Nabi, Allah bakal jaga engkau. Apa yang terjadi di kemudian hari? Dari pernikahan. Jadi akhirnya Abu Talha ini siapa dia? Ayah tirinya Anas bin Malik akhirnya. Jadi kita sering kadang-kadang ketemu riwayat hadis itu ya. Kadang-kadang di situ annya itu ada Abu Talha, ada Anas. Itu berkaitan bapak anak, bapak tiri sama anak tiri. Abu Talha menikah sama Ummu Sulaim, hidup bersama. Pernah dengar ada kisah yang suami istri yang suaminya berangkat, anaknya sedang sakit, terus pulang, terus suaminya tanya sama istrinya, gimana keadaan anak kita? Oh, dia jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan ternyata sudah meninggal dunia. Itu kisah tentang Ummu Sulaim sama Abu Talha itu. Ya, Abu Talha pergi keluar kota, anak lagi sakit, dibilang sama Ummu Sulaim, jaga dia ya, baik, rawat baik-baik. Nah, Abu Talha lagi senang-senangnya baru punya anak dari Ummu Sulaim. Ternyata pas dia pulang, anaknya sudah meninggal, tapi Ummu Sulaim tidak mau cerita. Karena tahu suaminya baru pulang jauh capek. Dia jaga, dia malah layani suaminya, masak masakan yang enak. Bahkan malam hari itu tidur bersama suaminya. Pagi baru dia ngomong, dan cara dia ngomongnya halus. Kalau ada orang titip barang sama kita, terus dia mau ngambil, kalau kita tahan tidak mau kasih, boleh? Oh, nggak boleh, dosa. Nah, ini sekarang anak kita, ini titipan Allah, ini sama kita, terus yang punya mau ambil. Kaget Abu Talha, maksud kamu apa? Itu yang meninggal di kamar dari semalam. Abu Talha langsung istirja, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung lari ketemu Nabi, cerita dengan sedih itu. Maksudnya, Ummu Sulaim kok tega banget sih, dari malam nggak kabar-kabarin kepada saya. Terus apa kata Nabi? Apakah tadi malam kalian berdua seperti kedua pengantin baru? Kata Abu Talha, iya, karena suami istri saya layanin saya seperti pengantin baru malam itu. Dia lagi sedih sebenarnya. Kata Nabi, dia bakal mengandung lagi dan punya anak laki. Lahirnya dia anak laki. Ketika lahir tuh Ummu Sulaim langsung bawa ke Nabi. Hanya minta ditahnik sama Nabi, yang tahnik ke Nabi. Jadi Nabi ambil kurma, Nabi kunyah lewat mulutnya, Nabi keluarkan, masukin ke mulut anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Namanya diberi nama Abdullah bin Abi Talha. Dan kita lihat dari Abdullah ini, punya anak 10. Baru cucunya Muslim punya anak laki-laki 10-10-10-nya hafal Quran. 10-10-nya hafal Quran, ahli Quran, mengerti Al-Quran, mampu menjelaskan Al-Quran.
Dari 10 yang hafal Quran ini 5 ahli hadis. Dari 10 yang hafal Quran ini 5 ahli hadis. Ahli hadis terkenal semuanya. Bahkan salah satunya bernama Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha, gurunya Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Pelajaran yang mau kita ambil apa sih? Ummu Sulaim dia jaga hubungannya dengan Allah. Allah jaga, bukan orang yang jaga dia. Allah jaga suaminya, Allah jaga anaknya, Allah jaga cucunya, Allah jaga turunan. Kita kan suka ngomong, kita sering ngomong begini. Apalagi kita lihat kondisi sekarang ini kan, ya, dunia yang sudah tidak menentu, kita suka bilang gimana nanti anak cucu kita ya, kita suka begitu kan, agak sedikit pesimis kita. Anak cucu kita nanti gimana? Cicit kita ketika lahir kita udah nggak ada. Terus gimana nanti Islam mereka itu ya? Itu kita harus buang jauh-jauh perkataan seperti itu. Kita ganti dengan apa? Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah bakal jaga anak turunan kita. Seperti Ummu Sulaim, dia jaga kuat hubungan dia dengan Allah. Itu anak turunannya Allah yang jaga. Allah jaga. Buktinya dari anak yang bernama Abdullah itu turun 10 orang. 10 orang hafal Quran semua. Dari 10 orang hafal Quran, 5 orangnya ahli hadis. Dan dari 5 orang ahli hadis, salah satunya jadi gurunya para ulama. Gurunya Imam Malik. Imam Malik jadi ahli hadis, guru sama siapa? Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha. Habis Imam Malik datang Imam Syafi'i, belajar sama siapa? Imam Malik. Habis Imam Malik, habis Imam Syafi'i datang lagi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar sama siapa? Datang sama Imam Syafi'i. Kalau jaga Allah, Allah lagi-lagi, Allah tidak hanya jaga turunan kita, bahkan Allah jaga umat muslimin, ya kan? Karena Ummu Sulaim ini turunannya Allah jaga. Dan dari turunannya Allah jaga itu menjaga warisan keilmuan umat muslimin ya. Kita sampai sekarang belajar hadis. Berkat siapa ini? Berkat turunannya Ummu Sulaim ini. Karena dari turunannya itu mengajarkan hadis kepada imam-imam besar itu nantinya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Terus sampai kepada kita belajar hadis. Fadillah ya Fadillah. Terus berikutnya, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta, minta sama Allah. Kalau kau mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Kalau mau mohon, mohon sama Allah. Mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Jadi kita hubungan interaksi sosial itu, kita minta tolong sama sahabat kita, teman kita. Iya betul. Tapi setiap kali kita minta tolong sama sahabat kita, sama teman kita, itu kita ikat dengan Allah. Kenapa? Yang buat teman kita mau tolong kita itu Allah. Kan kadang-kadang ada teman kita yang bantu kita itu setelah 2-3 hari kemudian. Ada yang bisa saat itu juga. Itu kan yang gerakkan Allah. Kita mau datang ke dokter untuk mengobati kita. Dalam perjalanan itu kita mau minta tolong dokter yang obatin kita, itu kita hubungan dengan Allah biar sampai di sana nggak sulit, antrinya tidak panjang, dokternya melayani kita dengan ramah. Fasta'in billah, minta tolong sama Allah agar dimudahkan semua, yang dibukakan jalan, tidak sulit. Kan kadang-kadang kaki kita keseleo, kita mau pijit, kita mau minta tolong sama tukang pijit, ya. Ngomong sama Allah juga. Kenapa? Bisa jadi kalau kita nggak ngomong sama Allah, sampai di sana ternyata tukang pijit lagi dijemput orang. Sampai di sana, ada nggak jadi dia pijit kita, dijemput orang. Kalau kita minta tolong sama Allah, ada orang yang akan jemput dia masih nunda dulu, ini dulu. Kenapa? Ternyata ada kita mau datang. Ada kisah sebelum kita akhir. Ini kejadian ada seorang syekh
dia lagi berkunjung di suatu tempat ke Mesir. Ada urusan. Setelah dia ke Mesir, dia harus pulang segera. Hari sudah lalu, dia singgah ke masjid untuk istirahat, nunggu waktu subuh. Jadi di Mesir. Ternyata datang masjid di bagian sok paling depan ada seorang pemuda lagi sholat malam yang mulai sambil bermunajat, menangis. Dalam munajat dia menangis, dia ingin sama Allah sambil menangis. Syekh itu dia dengar, dia aminkan. Berarti nggak kenal pemuda itu. Kita harus begitu. Ada yang sedang doa, kita dengar dia berdoa, kita aminkan. Makanya kalau di masjid begitu, di masjid harusnya begitu. Kalau imamnya itu ada zikir, ada doa, aminkan. Nggak mungkin tuh imam itu doa yang aneh-aneh, nggak mungkin. Nggak paham bahasa Arab, ya sudah husnuzon aja sama imamnya, aminin aja. Itu syekh itu dia nggak tahu itu anak muda lagi minta apa, dan dia kan orang asing lagi mampir ke situ. Dia musafir mau pulang besok pagi. Jadi ini anak muda dalam masjid lagi merintih berdoa, lagi butuh sama Allah, dia ikut aminkan. Setelah itu pemuda itu selesai doa, didekati sama syekh, tanya, apa kabarmu, gimana keadaanmu, ajak ngobrol, kenalan mereka. Terus si syekh ini tanya, Anda kenapa ya? Saya lagi ada problem, ada masalah, istri saya dirawat di rumah sakit, besok pagi harus dioperasi, butuh dana 14.500 pon Mesir, tapi saya nggak ada uangnya. Maka saya datang ke masjid ini, sholat malam. Saya minta sama Allah agar Allah bantu saya menyelesaikan persoalan saya besok pagi. Syekh itu bilang apa? Kamu sudah datang di tempat yang benar dan kamu sudah minta kepada yang maha benar. Ayo terusin lagi kamu, jangan berhenti sampai pagi. Disuruh begitu lagi. Tapi kemudian lanjutkan sholat malamnya, lanjutkan doanya. Syekh itu duduk lagi sandaran di tiang masjid. Kemudian tiba-tiba waktu masuk, waktu subuh, datanglah pengurus masjid siap-siap untuk azan subuh. Ketika lagi siap-siap, lagi rapi-rapi, dia lihat ada syekh itu duduk. Pengurus masjid kenal sama syekh ini, karena kebetulan syekh ini orangnya cukup viral, sering muncul di televisi, isi acara di televisi, yang pendakwah yang cukup dikenal. Disamperin, senang deh, oh ada di sini. Iya, saya lagi datang kemari, ada urusan. Besok nanti subuh sudah harus pulang. Akhirnya pengurus masjid bujuk dia untuk jadi imam. Tapi syekh itu menolak dengan halus, dimana saya lelah. Biar dari kalian saja jadi imam. Obrolan itu ternyata terdengar keluar karena itu speaker yang sedang dipegang sama pengurus masjid itu tanpa sengaja hidup. Yang dia lagi rapikan masjid kan, lagi tes suara untuk azan. Kedengaran ada salah satu pengusaha rumahnya dekat masjid. Dia dengar suara syekh itu, langsung dia siap-siap datang sholat subuh ke masjid. Di pengusaha ini biasanya dia sholat subuhnya pindah-pindah. Kadang di masjid dekat rumahnya, kadang ke masjid-masjid lain keliling. Dia dengar suara syekh itu langsung datang ke masjid. Jumpain sama syekh itu. Ya syekhnya kaget dia. Anda ada di sini. Saya penggemar Anda, penggemar memang. Saya penggemar Anda, suka nonton acara Anda di televisi. Dikenalkan dirinya saya fulan. Akhirnya sudah akrab. Bicara. Terus sholatlah mereka subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, ini pengusaha datangi lagi syekh itu. Ya syekh, tunggu sebentar. Saya mau ke rumah, mau ngambil uang 14.500 pon, uang zakat saya. Lagi saya simpan di rumah. Dan memang saya sudah beberapa waktu yang lalu belum keluarkan. Karena saya sedang pikirkan siapa orang yang tepat untuk saya titip uang zakat ini. Nah, alhamdulillah ketemu dengan antum. Mudah-mudahan saya serahkan ke antum. Antum bisa salurkan kepada orang yang benar-benar berhak terima. 14.500 pon. Syekh itu langsung diam. Terus dia lihat kiri kanan, cari pemuda tadi ada di pojok masjid. Dia panggil, tahan.
Nah, sini. Terus dia bilang sama pemuda itu, sekarang coba kau ceritakan lagi yang telah kau ceritakan kepadaku tadi sebelum subuh. Ceritakan lagi di depan saya sama depan bapak ini. Cerita lagi tentang kebutuhan dia untuk pengobatan istrinya yang harus dioperasi besok. Yang kebutuhannya berapa? 14.500 pon. Ini pengusaha mau titip uang zakat berapa? 14.500 pon. Itu pengusaha langsung nangis. Kata siapa? Tidak usah jauh-jauh. Yang tepat menerima itu, ambil uangnya kasih. Pengusaha ke rumah ambil duitnya, bawa lagi, kasih ke pemuda itu. Pengusaha itu bilang, ya Syekh, uang ini sebenarnya uang zakat yang paling lama berada sama saya. Biasanya saya sering langsung keluarkan. Gak tahu kenapa uang ini agak lama sama saya. Sampai istri saya marah-marah. Kata istri saya, gak biasanya kau tahan begitu lama uang zakat itu. Ayo cepat keluarkan. Dan saya bilang sama istri saya, nanti dulu. Uang ini saya ingin serahkan kepada orang yang memang sangat-sangat butuh untuk menerima. Dan ternyata Allah pagi hari ini tunjukkan apa yang saya ucapkan. Memang dia yang butuh. Jadi Allah atur semuanya. Allah atur. Ini pemuda dia memang berharap sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta sama Allah. Wa idza ista'anta, mau minta tolong juga, fasta'in billah. Kita kan ketika sholat sering baca ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kita baca ya. Dan setiap kali kita baca itu, kalau kita artikan serius di hati kita itu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Insya Allah pertolongan berbentuk apa saja itu hadir. Dan coba dibuktikan kalau kita mohonnya itu seriusnya banget datang juga pertolongan. Jadi kalau semuanya belum datang itu berarti kita nggak serius banget. Semua yang serius banget itu datang. Jadi kan orang yang meminta dalam keadaan genting, terdesak, sambil berteriak ya Rabb sambil angkat tangannya tinggi-tinggi, itu dikatakan dalam hadis qudsi Allah katakan, aku malu kalau dia turunkan tangannya aku tidak berikan kepada. Kata Allah, aku malu hamba-Ku yang sudah angkat tangannya itu saat dia turunkan tidak aku berikan dia apa. Kita punya anak yang sangat kita cintai, sangat kita sayang, itu kita rasanya nggak enak ketika dia sudah begini sama kita, minta sesuatu kita nggak kasih. Apa lagi? Allah yang sangat cinta kepada hamba-Nya. Dia kalau datang dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan tinggi, dengan benar-benar minta sama Allah, dengan keadaan hati yang bersih, jiwa yang tenang, insya Allah dimudahkan, dihadirkan dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma saddid umurana wa umur jami'al muslimin wal muslimat ya muyassir kull 'asir fataysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعد. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.